two, three, and... Hening yang tidak menenangkan. Yo, siap. Mengunjungi rumahmu bak menyerahkan diri pada harimau. Ucap Sanji, lelaki rambut gimbal dan kulit ibarat sawo matang itu memang belum pernah mendatangi rumah kekasihnya. Kini lelaki itu memberanikan diri untuk mengabulkan permohonan ayah dari kekasihnya. Kaos hitam polos, celana jeans panjang menyelimuti ketegangannya yang semakin meronta. Motor warisan abahnya siap mengantar kemana pemiliknya akan pergi. Pak, saya Sanji, pacarnya Rina, anak bapak. Gak cocok. Ada apa ya pak memanggil saya? Terlalu mencolok. Di perjalanan dalam ilusi Sanji yang dihantui ketegangan, ia terus mengulang mencari kata yang tepat untuk mengobrol dengan ayahnya setiba nanti. Sanji berbeda dengan remaja lainnya yang sering menjemput pacarnya dalam rumah. Sanji belum pernah menemui Rina semenjak wisuda masa SMA-nya. Ini awal untuk melancarkan segalanya bagi Sanji. Ia mengerahkan keberaniannya agar mampu menghancurkan tingkat ketegangan itu. Suara cempreng dari knalpot motor kesayangannya itu menghiasi perjalanannya. Motor ini seperti ada aura semangat dari abah. Ia teringat pada sosok abahnya di tengah kegelisahan melanda. Wajahnya seketika tampak sedih. Bah, saya akan melanjutkan perjuangan abah dengan motor ini. Semoga abah sudah tenang di alam sana. Aku mencintaimu. Rintihan Sanji dalam perjalanannya. Raut wajah yang tegang berubah menjadi lautan duka. Motor yang menemani masa-masa muda abahnya, masa perjuangan menghidupi hidupnya sebatang kara. Karena terjadinya insiden kebakaran yang melahap semua rumah yang ada di perumahan waktu itu pukul 12:30 pada tahun 1970 membakar hangus keluarganya. Kejadian itu disebabkan akibat terjadinya korslet listrik di rumah abahnya Sanji. Yang masih hidup hanya abahnya Sanji karena waktu itu dini hari ia pergi ke pasar disuruh ibunya untuk belanja bahan makan sahur. Setelah insiden itu ia menjalani hidupnya sebatang kara, membiayai kuliah dengan keringat letihnya. Seberes kuliah abahnya pulang ke bengkel motor klasik untuk bekerja. Sanji ini mewarisi semangat abahnya, tapi tidak dengan mental bajanya. Abahnya Sanji mendidik anaknya dengan tegas, hampir mendekati pada galak. Ia selalu memarahi Sanji walau kesalahan yang dilakukannya sangat tipis, tapi ia sangat menyayangi anaknya itu. Berbeda dengan kasih sayang lembut dari sosok ibunya, abahnya Sanji meminang gadis bermata coklat. Anaknya Pak Saurat, pemilik bengkel yang bekerja. Mereka menikah pada tahun 1978. Setelah sampai lelaki gimbal itu melelapkan lautan dengan senyuman. Sebelum ia turun dari motor tuanya, ia merapikan pakaian. Ayahnya Rina sudah menatap tajam Sanji dari balik jendela bening itu. Ia sudah menanti kedatangannya. Sanji mulai turun dan memarkirkan motor kesayangannya di depan rumah Rina, samping pohon jambu. Bismillahirrahmanirrahim. Lantunan Sanji mengirim pijakan langkahnya ke pintu rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan galaknya ia menjawab salam Sanji dengan cepat sembari membukakan pintu. Matanya menatap tajam, kumis lebat dan gerutan wajahnya membuat bulu kalung Sanji berdiri dan mengajak lari. Memberanikan diri adalah hal yang satu-satunya harus kulakukan agar terlihat seperti jagoan untuk bisa memiliki putri bungsunya. Rintihan Sanji sembari merapikan rambut timbalnya. Sanji, sejak kapan kau ada di sini? Mari masuk. Suara angin surga terdengar lembut. Ayah, suruh duduk dulu dong Sanjinya. Rayuan dari Ibu Rina yang begitu bersimpati kepada Sanji, bak merayu harimau yang sedang menerjang mangsanya. Ibunya Rina begitu bersimpati pada Sanji karena Sanji sering bertemu dan membantu membawa belanjaannya ketika Ibu Rina sedang berbelanja di pasar. Rina, tolong buatkan air minum untuk Sanji ya. Iya bu, balas Rina dari ruang TV. Rina adalah sosok gadis yang membuat Sanji mencinta dengan begitu manis. Matanya yang hitam pekat membuat Sanji terpikat dan ingin memikatnya dalam akad. Rina, gadis pendiam yang kini kian menempuh masa kuliahnya di salah satu universitas yang berada di Jakarta, dan kini ia sedang menikmati masa liburnya. Sanji dan Rina sudah lama tak bertemu, terakhir kalinya pada wisudaan SMA waktu itu. Selama di Jakarta mereka berdua saling bertukar kabar. Lelaki yang mampu membuat Rina tertawa terbahak-bahak mampu melupakan luka dan kesedihan yang ia alami di kampusnya. Rina merasa bahwa Sanji adalah tempat pelabuhan hatinya yang akurat. Sampai suatu ketika Rina memberanikan diri untuk pertama kalinya curhat pada ayahnya tentang sosok lelaki yang ia cintai. Rina bercerita bahwa kini sedang menjalani ikatan dengan lelaki teman sekolah SMA-nya yang sempat terhalang oleh dinding pesantren. Ayahnya tidak mengetahui siapa lelaki itu, dan ayahnya pun menyuruh Rina untuk bilang pada Sanji agar menemui ayahnya ketika nanti pada saat Rina di rumah. Ruang tamu seketika menjadi hening. Tidak ada suara ayahnya.
Tidak ada suara ayahnya masih menatap. Tidak ada suara. Ayahnya masih menatap dengan tatapan andalannya. Kenapa kok putri saya bisa mencintai manusia kuno seperti dia ini? Unek-unek ia senyapkan. Ruangan itu hening, tapi hening yang tidak tenang bagi Sanji. Detak jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Sanji merakit ketegangannya untuk ia ledakan sampai habis hingga yang tersisa hanya ketenangan. Jadi kamu Sanji orang yang mampu membuat putriku merasakan kebahagiaan cinta semoga itu. Akhirnya ayah Rina angkat bicara memecahkan keheningan yang tegang bagi Sanji. Iya pak, saya orang yang bapak maksud dan saya orang yang mencintai putri bapak waktu itu. Saat ini, esok dan seterusnya. Saya akan mencintai putri bapak sampai maut memisahkan. Seketika Sanji terlihat tampan, ia menjawab dengan tenang. Terlihat seperti sosok abahnya yang tangguh itu. Ibunya Rina terkesima, teringat akan sosok abahnya. Ia merasakan aura keberaniannya tumbuh pada diri Sanji. Akhirnya Rina pun tercengang ketika mendengar jawaban dari mulut laki kuno itu. Ia tampak kagum, sepertinya ia mulai menaruh kepercayaan pada Sanji. Rina menatap Sanji dengan kacamatanya tanpa berkedip. Matanya tampak bulat seperti cinta yang tak ada batasnya. Ayah dari sosok gadis yang Sanji cintai itu kini memulai obrolan dengan santai. Tidak ada lagi tatapan tajam dari mata pisaunya. Sanji terlihat bahagia ketika kumis lebat dan mata tajam itu terkalahkan oleh senyuman manis yang sempat dirahasiakan. Bah, semoga abah menyaksikan keberanian anakmu yang ganteng ini. Sanji tersenyum membayangkan abahnya. Sekian. Yang ada.